Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini minggu kedua Januari 2025 kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kita masih boleh ada sampai saat pagi hari ini. Puji Tuhan, masih suasana tahun baru. Saya akan sampaikan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema tahun baru, hidup baru. Amin. Tahun baru, hidup baru, New Year, New Life ya. Jadi Bapak Ibu, tahun boleh berganti. Setiap 31 atau 30 Desember kita mengakhiri tahun, kita bersyukur saat detik-detik akan berakhirnya tahun itu. Kita bersyukur, kita berharap melangkah di tahun yang baru. Tetapi Bapak Ibu, janganlah tahun demi tahun kita lewati dengan begitu-begitu saja. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau tahun berganti diharapkan ada sesuatu juga yang baru, yang lebih baik dalam kehidupan kita dan pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau tahun berganti tahun tapi hidup kita tetap aja, berarti tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan secara rohani kita. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Kita lihat ayatnya dulu di dalam Filipi 3. Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kita baca ayat ini, Filipi 3 ayat 12. Bisa ditampilkan? Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi lewat ayat ini Paulus mengajak kita kalau sudah ada di posisi yang baru, seperti saat ini kita ada di tahun yang baru, berarti apa yang sudah di belakang, yang sudah lalu itu kita harus lupakan. Sekarang kita ada di titik ini, yang kita harus perhatikan adalah ke depannya. Yang lalu sudah berlalu, tetapi Tuhan mau kita hari ini melihat ke depan, melangkah lebih baik ke depan ya. Jadi tahun baru, hidup kita juga baru. Apa yang harus dilakukan supaya tahun yang baru juga dibarengi dengan hidup yang sikapnya juga baru, hidup yang lebih baik dari kemarin. Yang pertama, saya akan menyampaikan kepada jemaat Tuhan apa yang harus kita lakukan. Kita sudah ada di tahun yang baru. Yang kita harus lakukan, melakukan general check up manusia rohani kita. Bapak Ibu, general check up itu secara medis artinya demikian: pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh yang bertujuan untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini. Jadi seseorang melakukan general check up itu secara dunia kesehatan akan diperiksa keseluruhan tubuhnya. Untuk apa? Untuk mendeteksi secara dini kalau
kalau mungkin ada bibit-bibit penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Nah, dilakukanlah general check up. Untuk hidup kita ini menjadi kehidupan yang lebih baik terus, dibaharui dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Kita perlu manusia rohani kita ini juga dilakukan general check up, Bapak Ibu, ya. Jadi bukan hanya tubuh jasmani kita, jangan tubuh jasmani kita tok kita perhatikan, tapi rohani kita ini kita perlu perhatikan, Bapak Ibu. Sangat perlu kita perhatikan. Kalau kita sudah melakukan general check up secara rohani, maka kita nanti akan melihat ada apa ya dengan kerohanian saya. Kalau Bapak Ibu menghitung berapa lama Bapak Ibu menjadi anak Tuhan, sekarang kita mau general check up rohani kita. Bagaimana kasih kita, bagaimana kesetiaan kita, bagaimana pengorbanan kita kepada Tuhan. Itu kita mau lihat, kita mau ngecek. Saya sudah iring Tuhan selama 10 tahun. Bagaimanakah kasih kita kepada Tuhan? Bagaimanakah kesetiaan kita kepada Tuhan? Apakah kasih kita selama ini benar-benar kasih yang gak lihat apapun situasinya? Kita tetap mengasihi Tuhan. Ketika orang lain mulai gak setia, kita tetap setia sama Tuhan. Wow, itu luar biasa. Tapi kalau kita melakukan general check up rohani kita, kasih kita ada istilahnya Senin Kemis, ya, kesetiaan kita maju mundur, apalagi pengorbanannya untuk Tuhan. Kalau sudah nggak ada kasih, nggak ada kesetiaan, nggak akan sampai kepada pengorbanan, Bapak Ibu. Akan mikir. Nah, kemudian apa lagi yang kita harus melihat? Kita tidak lagi menjadi kanak-kanak rohani. Kita menjadi anak Tuhan, kita tidak mau menjadi kanak-kanak rohani. Kita tahu bagaimana anak-anak itu, dunia anak-anak itu kalau dikasih mainan baru, wow, seneng banget. Kadang dia sudah lupa siapa yang memberi mainan itu. Ya, kita mau lihat kerohanian kita. Kita general check up rohani kita. Apakah kita begitu asik dengan apa yang Tuhan beri? Apa saja yang Tuhan kasih dalam hidup kita itu lebih menarik bagi kita daripada Tuhan yang memberi. Ini sifatnya kanak-kanak rohani. Kanak-kanak, anak-anak itu kadang-kadang gampang ngambul, gampang merajuk, ya. Atau kalau keinginannya tidak terpenuhi, anak-anak itu kadang-kadang ngambul, marah. Nah, kita lihat bagaimanakah pengiringan kita kepada Tuhan. Apakah kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa secara rohani? Anak Tuhan yang dewasa rohani sekali lagi tidak ditentukan oleh berapa lama engkau menjadi orang Kristen. Seorang yang dianggap dewasa rohani itu tidak karena usia pengiringannya kepada Tuhan. Ada yang dari bayi lahir sudah disebut Kristen, tapi kedewasaan secara rohani itu tidak terlihat di dalam hidupnya. Orang yang dewasa rohani, dia akan saatnya untuk dia melayani. Ya, orang yang sudah dewasa itu bukan hanya minta dilayani, tetapi harus melayani, membimbing,
Membimbing yang masih anak-anak, yang masih remaja, itu tugasnya orang dewasa. Bukan anak-anak yang membimbing orang dewasa, bukan. Orang dewasa yang harus membimbing anak-anak dan remaja. Nah, general check up rohanimu. Apakah engkau selama ini menjadi anak Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah rohani, yang bisa membimbing mereka yang masih anak-anak secara rohani? Artinya mereka yang masih baru di dalam Tuhan, ya. Apakah kehidupan kita sudah menunjukkan sebagai seorang yang dewasa? Orang yang dewasa di dalam 1 Korintus 13 ayat yang 11, 1 Korintus 13 ayat yang ke-11, ayat firman Tuhan berkata demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, kita lihat dalam kerohanian kita. Kalau kita sudah menjadi orang yang dewasa secara rohani, pastinya sikap kita, perkataan kita itu akan menunjukkan juga sebagai orang yang dewasa. Jangan sampai kita sepertinya dewasa secara rohani, tetapi perkataan kita, ucapan kita itu seperti anak-anak. Anak-anak itu kadang-kadang gak mikir loh Bapak Ibu, ceplas-ceplos. Ceplas-ceplos anak-anak itu ngomong, ya. Jadi kadang gak mikir, bener gak sih yang tak ucapin ini? Nah, ini yang harus kita pahami sebagai anak Tuhan. Kalau engkau sudah dibimbing secara rohani, mari berjalannya waktu, menjadilah anak-anak Tuhan yang dewasa. Anak Tuhan yang dewasa tadi saya katakan, dalam bersikap, berkata-kata, itu akan menjadi kekuatan bagi orang yang mendengar. Jangan sampai perkataan kita itu seperti pisau yang menyakiti orang lain, Bapak Ibu. Jangan sampai perkataan kita itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Betapa pentingnya kita menjaga bibir mulut kita ini. Makanya ada di dalam firman Tuhan, ada dikatakan berjagalah di pintu bibir mulutku ya Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita ini gak terjaga, bibir mulut kita ini gak terjaga, saudara, kita sebagai anak Tuhan kadang-kadang bukan membawa jiwa, tapi malah membunuh jiwa tersebut. Jiwa yang mau datang jadinya, kok kayak gitu ya anak Tuhan. Nah Bapak Ibu, berat ya jadi anak Tuhan. Berat? Kayaknya setengah abot dah, gak ada yang jawab. Ya, karena memang itulah Bapak Ibu, kita ini dituntut untuk hidup kita ini menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lakukan general check up-mu secara rohani, hidup rohanimu. Kemudian juga punya kedewasaan dalam berpikir, bersikap, berkata-kata. Kemudian juga punya rasa menghargai orang lain dan empati kepada orang lain. Orang yang dewasa secara rohani, dia akan menghargai orang lain, tidak memandang dirinya lebih dari orang lain, sehingga menganggap orang lain itu siapa kamu. Nah, jangan sampai seperti ini. Kita mau menjadi anak Tuhan yang punya empati yang tinggi terhadap orang lain. Kemudian juga menjadi anak Tuhan yang berani mengambil tanggung jawab.
Di saat orang lain menghindar, di saat orang lain gak mau, pelayanan itu gak enak, pelayanan itu gak akan dipandang, gak akan dinilai karena itu pelayanan yang kecil. Bapak Ibu, kita mau bertumbuh ya. Kami berharap jemaat Tuhan di tempat ini semakin bertumbuh dalam kerohanian. Kita mau belajar menjadi anak Tuhan, jemaat Tuhan yang mau ambil tanggung jawab. Ketika orang lain menolak, ketika orang lain gak mau, saudara ambil tanggung jawab itu. Dengan apa? Dengan tetap berpikir, mata yang tertuju bahwa apa yang aku lakukan semua untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah melakukannya bagi Tuhan, ini kemanusiaan ini kadang-kadang kita harus juga tetap dikasih rem yang kuat. Kalau kita sudah banyak melakukan untuk Tuhan, jangan sampai kita merasa paling berjasa. Kalau kita merasa seperti itu pun tidak akan ada nilainya di hadapan Tuhan. Karena kita merasa bahwa kalau bukan saya tidak akan bisa. Jangan sampai kita merasa bahwa hidup kita ini paling berjasa untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Orang yang rohaninya dewasa, sekali lagi, dia melakukan, dia berani ambil tanggung jawab tanpa dia berpikir seperti itu. Ada satu ayatnya Bapak Ibu. Ada satu ayat di dalam Lukas 17. Lukas 17 ayat yang ke-10. Lukas 17 ayat yang ke-10. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini sikap orang yang seperti ini tidak pernah merasa berjasa sekali. Karena saya semua itu bisa terjadi. Tidak Bapak Ibu. Tapi kita mau seperti kalau Tuhan kasih kepercayaan sebuah pelayanan, kita mau berkata, kami ini hanya hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Bapak Ibu, lakukan general check up secara manusia rohanimu agar tahun baru, sekali lagi, tahun yang baru kita mau ikuti dengan sikap yang baru ya. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang belajar terus. Setiap hari kita ini belajar loh Bapak Ibu. Setiap hari kita ini diproses. Kadang kita pingin begini, ternyata diperhadapkan dengan sesuatu yang membuat kita kayaknya gak mampu saya lakukan ini. Tapi kembali minta kekuatan Roh Kudus agar Bapak Ibu dimampukan untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Setelah kita melakukan general check up secara rohani dalam hidup kita, kemudian yang kedua, bagian kedua, jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Tadi kan kita sudah lihat nih, kita sudah koreksi hidup kita. Saya kurangnya begini tahun kemarin itu. Tahun kemarin itu saya ini kayaknya jadi pribadi yang suka marah-marah. Saya ini jadi jemaat yang suka ngambul. Gembala nggak tahu tapi saya ngambulnya di belakang. Wah, bahaya ini seperti ini ya. Bapak Ibu, kita mau lihat kemarin-kemarin saya ini seperti anak-anak yang selalu minta diperhatikan. Saat saya sudah nggak diperhatikan, saat pelayanan saya tidak diapresiasi, saya mulai pegel, saya mulai marah, saya mulai nggak semangat lagi melayani. Bapak Ibu, jangan sampai kita
menginjak di tahun yang baru ini, kita jatuh di lubang yang sama. Ya, saya mau berkata, hanya orang yang bodoh yang jatuh berkali-kali di lubang yang sama. Hanya orang yang bodoh yang akan berkali-kali jatuh di lubang yang sama. Kalau seandainya 1 atau 2 kali kita jatuh di lubang yang sama, itu mungkin gak sengaja. Itu mungkin kebetulan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita jatuh di lubang yang sama bertahun-tahun, sekali lagi, tadi di awal saya berkata jangan dari tahun ke tahun hidup kita sama. Artinya kita jatuh di lubang yang sama. Itu artinya kita gak mau belajar Bapak Ibu. Itu sudah menjadi sebuah habit, kebiasaan kita. Kita merasa nyaman dengan sikap rohani seperti ini. Kita merasa saya ya begini, saya gak mau diubah. Saudara, Tuhan itu rindu mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. Kami hamba Tuhan juga gak sempurna Bapak Ibu. Kami banyak kekurangan. Kami pun setiap hari selalu minta Tuhan bentuk hidup kami, proses hidup kami, dalam pribadi kami, dalam rumah tangga, dalam kami melayani. Selalu Tuhan, kadang-kadang kalau mulai motivasinya ini agak melenceng, saudaraku, Tuhan ubahkan, Tuhan baharui. Saudara, kita gak mau menjadi anak Tuhan yang jatuh berkali-kali di lubang yang sama. Kalau yang kemarin, kalau yang minggu lalu, kalau yang tahun lalu, itu sudah berlalu Bapak Ibu. Itu sudah kita lewati. Yang kemarin kita tidak pernah bisa memperbaikinya. Tetapi itu menjadi satu pelajaran ya bagi kita untuk ke depan. Bagaimana kita mau bersikap, bagaimana kita mau meminimalkan apa yang salah-salah di tahun kemarin yang kita lakukan, baik kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada sesama. Bapak Ibu, kita minimalkan, kita berjuang hari ini. Saya mau menjadi orang, saya mau menjadi pribadi yang pemaaf. Saya mau menjadi pribadi yang sekalipun disakiti, saya gak mau dengan keras lawan orang itu. Kalau Bapak Ibu punya sikap seperti ini, saudara, engkau berjuang. Hari ini mungkin gagal, besok ulang lagi. Jangan kita terus jatuh pada lubang yang sama. Ada ayat di dalam Yesaya 43. Yesaya 43 ayat yang ke-18. Yesaya 43 ayat 18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Artinya apa, saudara? Kita nggak mau sekali lagi ingat-ingat kesalahan, dosa, pelanggaran kita di kemarin-kemarin, di tahun lalu. Kita nggak perlu ingat-ingat lagi. Dan kita jangan hidup seperti itu lagi. Sekali lagi ada janji yang luar biasa. Di ayat 19, bisa ditampilkan di ayat 19, dari ayat firman Tuhan ini, kalau kita mau menjadi satu kehidupan yang baru, pribadi yang baru, janji Tuhan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Orang yang mau berubah tidak menggunakan pola lama, tapi mau berubah menjadi satu kehidupan yang baru. Belajar dari kesalahan yang lalu. Ini janji Tuhan, ada berkat Tuhan.
Tuhan akan membuka jalan di padang gurun. Tuhan akan memberikan sungai-sungai di padang belantara. Ini apa? Janji berkat, Bapak Ibu. Di tempat yang rasanya mustahil, di tempat yang rasanya nggak mungkin, Tuhan sanggup bukakan. Kalau engkau mau berubah, ya. Bagaimana caranya? Miliki kerendahan hati. Ini kuncinya Bapak Ibu. Kita mau berubah itu kita harus rendah hati, buka hati, siap untuk dikoreksi. Orang yang rendah hati itu selalu terbuka untuk sebuah koreksi, sebuah masukan. Tapi kalau orang yang sombong, dia ketika dikoreksi dia akan pasang badan. Siapa kamu? Kok kamu ngoreksi saya? Siapa kamu? Nah, ini sikap orang yang sombong. Tapi ketika kita mau rendah hati, buka hati kita siap untuk diubahkan. Cara Tuhan mengubahkan bisa lewat keluarga, bisa lewat teman seiman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun baru, hidup baru, amin, amin. Yang terakhir, apa yang kita harus lakukan di tahun yang baru ini agar hidup kita menjadi lebih baik? Kita tentukanlah fokusmu. Tentu menentukan fokusmu, Bapak Ibu. Fokus dengan hidupmu di tahun ini. Tentukan apa yang ingin dicapai. Dengan bijak dan matang dipersiapkan semuanya. Ya, fokus kita dalam pekerjaan apa, dalam rumah tangga apa, dalam pelayanan apa. Tapi saya mau berkata, fokus yang terutama adalah Tuhan. Amin. Seperti yang Bapak Gembala sampaikan bahwa tahun ini Tuhan kasih kepada beliau hati untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan. Mengajak jemaat Tuhan, mari tahun ini menjadi tahun keintiman kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa intim dengan Tuhan? Ya jangan jauh-jauh Bapak Ibu. Jangan jauh-jauh dari persekutuan dengan Tuhan, baik secara pribadi, secara berkelompok. Itu yang akan membangun keintiman kita dengan Tuhan. Kalau kita menjadi anak Tuhan yang suka nyendiri, kita menjadi anak Tuhan yang suka lari-lari sendiri jauh-jauh, kita sulit untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Fokus apa yang menjadi fokusmu di tahun ini? Pekerjaan engkau ingin seperti apa? Fokuskan. Rumah tangga, mari semakin diperhatikan. Kita jangan menjadi hebat, kita menjadi orang yang luar biasa, tapi kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang kita fokuskan di tahun ini, yang terutama libatkan Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Apa yang engkau rencanakan, libatkan Tuhan. Saudara, hidup ini bukan soal cepet-cepetan untuk kita menjadi kaya, untuk kita menjadi berhasil. Kita seperti ada di sebuah arena perlombaan. Kita ini semua adalah peserta lomba itu, dalam perlombaan iman. Apa yang kita harus lakukan dalam perlombaan itu? Sebuah lomba pasti ada hadiahnya. Itu yang kita mau gapai Bapak Ibu. Semua kita nggak mau cuman ya yang penting saya ikut lomba lah. Itu akan menjadi anak Tuhan yang ikut-ikutan saja Bapak Ibu. Tapi kalau kita punya fokus, kita punya goal, kita punya sasaran. Saya iring Tuhan, saya ingin sampai garis akhir. Mencapai garis akhir saya terima mahkota. Itu harus ada fokus kita. Ya. Nah, saya katakan tadi hidup ini bukan hanya lomba cepet-cepetan kita menjadi orang yang kaya. Bagaimana caranya cepet-cepetan kita berlomba dengan orang lain supaya kita menjadi orang yang sukses berhasil. Gak apa-apa, itu harus ada dalam diri kita.
Tetapi yang utama saya katakan tadi, kalau semua itu saja yang menjadi fokusmu tanpa engkau memfokuskan Tuhan di atas segalanya, semuanya akan sia-sia. Fokuskan, tentukan fokus hidupmu di tahun ini. Apa yang ingin engkau gapai, tetap bersama dengan Tuhan. Karena itu utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Sekali lagi, bangun keintimanmu dengan tetap selalu mengutamakan Tuhan. Kalau kita sudah fokus, kita sudah tentukan fokus kita. Nanti ketika kita sampai di tanggal 31 Desember, kita akan mereview kembali sepanjang tahun ini. Ketika aku sudah fokus seperti ini, apa ya yang aku raih? Pengalaman apa yang aku alami bersama dengan Tuhan? Tapi kalau kita nggak fokuskan sesuatu hal, kita jalani ya wis, hidup ini kita jalani seperti apa adanya, nggak ada fokusnya, apalagi mau fokus sama Tuhan. Ketika kita di akhir tahun kita akan nengok, waduh, nyesel saya. Nyeselnya biasanya orang nyesel tuh di belakang kan. Nyesel saya 365 hari nggak saya jalani dengan penuh makna. Bersama Tuhan, bersama keluarga, bersama teman-teman di gereja. Saudaraku, saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini masih di awal tahun. Sekali lagi Tuhan kasih pesan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Bapak Ibu yang datang pagi hari ini, tangkap pesan Tuhan. Kiranya kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang terus mau melihat, melakukan general check up rohani kita itu setiap hari. Hari ini kurangnya saya di mana, kita mau perbaiki supaya besok kita nggak jatuh di lubang yang sama, di kesalahan yang sama, dan kita mau fokus untuk melihat ke depan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Menjadi doa kami, Gembala Sidang, kami rindu tahun ini menjadi tahun-tahun yang akan diberkati Tuhan, tahun-tahun rahmat Tuhan. Ada banyak pintu-pintu berkat yang Tuhan akan bukakan bagi jemaat Tuhan, yang mungkin sepertinya mustahil. Tapi percayalah, ketika engkau mau terus memperbaiki hidupmu, hidup yang kemarin masih kurang diperbaiki lagi. Hari ini masih ada salahnya, besok diperbaiki lagi. Kita akan sampai menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Yesus, pegang tanganku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau Allah
Tuhan yang akan menggapai tangan-Mu pagi hari ini. Kalau Engkau sungguh-sungguh merasa Engkau tidak mampu berjalan sendiri, minta Bapa, pegang tangan kami. Jangan lepaskan tangan kami ya Tuhan. Bapak Ibu yang rindu, angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Konsentrasi, fokuskan pribadimu dengan Bapa di surga. Minta secara pribadi, keluargamu, Tuhan pegang tangan kami. Yesus jangkau setiap tangan-tangan umat-umat Tuhan yang terulur di hadapan-Mu pagi hari ini. Ini kami Tuhan, kami menyadari kami terbatas. Kami menyadari siapakah kami ini tanpa kasih dan anugerah Tuhan. Kami bukan siapa-siapa. Tolong kami Tuhan menjalani tahun yang baru ini seperti yang Tuhan kehendaki. Sikap hidup kerohanian kami semakin dan semakin menyenangkan hati Bapa. Hidup kami semakin memuliakan Tuhan. Hidup kami semakin menjadi saksi bagi banyak orang. Kami membawa jiwa bagi kerajaan Allah. Tuhan berkati setiap ke rumah-rumah tangga, suami, istri, anak-anak, mantu, cucu, semua ada dalam kasih, anugerah, dan perkenanan Tuhan. Kami menjalani tahun ini bersama dengan Engkau, menjadi tahun rahmat Tuhan, di mana Tuhan membukakan banyak pintu-pintu berkat bagi kami. Hal-hal yang mustahil kami percaya di dalam nama Yesus. Kami akan lakukan perkara yang besar bersama dengan Engkau. Kami melihat bagaimana tangan Tuhan luar biasa ada atas hidup kami jemaat Tuhan. Ini doa kami Bapa. Setiap kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu telah sampaikan dengan segala keterbatasan, kami percaya ada Roh Kudus yang akan berbicara lebih jauh lagi. Mengucap syukur untuk firman-Mu, berkati setiap tangan yang akan berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan limpahkan berkat-Mu dengan luar biasa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.